qala wa qala ba'dul udabai kafa mukhbiran amma baqiya ma madha wa kafa ibaran li ulil albabi ma jarrabu. Betul itu ya. Wa qala, dan telah berkata ba'dul udabai, sebagian ahli-ahli sastra. Udaba jamak dari adibun udaba, maka ada fakultas adab, fakultas sastra. Udaba itu jamak dari adib, adibun udaba'u. Wa qala ba'dul udabai, dan telah berkata sebagian ahli-ahli sastra, kafa mukhbiran, cukuplah sesuatu itu mengkhabarkan, amma baqiya, apa-apa yang tersisa, ma madha, dari apa-apa yang telah berlalu. Jadi apa-apa yang telah berlalu itu cukup bagi kita mengkhabarkan ya. Kafa mukhbiran, cukuplah, mukhbiran ay hala kaunihi mukhbiran, dalam hal mengabarkan, amma baqiya ma madha, apa-apa yang tersisa, ma madha, apa-apa yang telah lewat tuh bagi kita mengkhabarkan, bagi kita cukuplah itu mengkhabarkan kita apa-apa yang sudah terlewat. Jadi kalau dulu barangkali pernah begini-begini, cukup tuh informasi itu bagi kita untuk menata hidup. Jadi kafa mukhbiran, cukuplah mengkhabarkan, amma baqiya ma madha, terhadap apa-apa yang tersisa, ma madha, dari apa-apa yang telah lewat. Cukup tuh apa-apa yang telah terlewat mengkhabarkan bagi kita. Wa kafa ibaron, dan cukuplah sebagai ibrah, pelajaran, li ulil albabi, bagi orang-orang yang punya otak, albab lub tuh, majarrabu, apa-apa yang mereka telah cobakan, apa-apa yang mereka telah alami. Wa kafa ibaron, dan cukuplah ibaron sebagai ibrah, pelajaran, li ulil albab, bagi orang-orang yang punya otak tuh, majarrabu, apa-apa yang telah mereka alami. Jadi apa-apa yang kita pernah alami cukup bagi kita sebagai ibrah, pelajaran. Pernah kepleset, nah ibrah tuh, pernah kesandung, liwat situ pernah kepleset, kesandung ya. Makanya wa kafa ibaran li ulil albab, dan cukuplah ibaran sebagai ibrah, li ulil albab, bagi orang-orang yang punya lub, punya otak, majarrabu, apa-apa yang mereka telah alami, pernah alami ya. Jarrab tajribat tuh pengalaman. Jadi orang mukmin nggak boleh tuh kejeblos 2 kali dalam satu lubang. Ini kalau kejeblos 3 kali pada lubang yang jangan diangkat. Kalau kedua kali masih kita angkat, nah kejeblos 3 kali uruk aja dulu sekalian dah. Ya wa kafa ibaran, dan cukuplah ibaran sebagai ibrah, pelajaran, li ulil albab, bagi orang-orang punya pikiran, majarrabu, apa-apa yang mereka telah alami. Jadi apa yang kita alami hendaknya jadi ibrah. Apa-apa yang tersisa dari apa yang telah lalu itu sebagai hal yang bisa mengkhabarkan kita. Orang-orang yang beriman itu masih cerdas. Jadi pengalaman itu jadi orang Inggris bilang experience is the best teacher. Orang Pondok Pinang gitu ngomong itu, experience is the best teacher. Ya betul, orang Pondok Pinang itu experience is the best teacher. Padahal makannya nasi goreng mengkudu, tapi ngomongnya experience is the best teacher. Orang Cireng ngomongnya apa? Pengalaman adalah guru yang ini sesuai nih. Jadi kafa mukhbiran, cukuplah sesuatu itu mengkhabarkan. Apa yang mengkhabar itu? Amma baqiya, apa-apa yang telah tersisa, ma madha, dari apa-apa yang telah berlalu, yang lewat. Wa kafa ibaron, dan cukuplah sebagai ibrah, pelajaran, li ulil albabi, bagi orang yang punya lub, otak, ya, majarrabu, apa-apa yang mereka telah alami. Jadi jangan sampai kejeblos dalam satu lubang dua kali, mau kejeblos 3 kali, ini kan gobloknya luar biasa. Wa qala ba'du syu'ara'i, dan telah berkata sebagian ahli-ahli syair, alam taro annal aqla zainun li ahli walakin tamamul aqli tulut tajarubi. Alam taro, tidakkah engkau lihat, annal aqla, sesungguhnya akal itu, zainun, adalah hiasan, li ahlihi, bagi pemiliknya. Jadi akal itu zainun, hiasan. Alam taro, tidakkah engkau lihat, annal aqla, sesungguhnya akal itu, zainun, adalah hiasan, li ahlihi, bagi pemiliknya. Akal itu hiasan. Makanya kalau nggak ada akalnya orang dianggap nggak, la dina liman la aqla lahu. Itu agama begitu. Kalau orang sudah nggak ada akalnya sih masih ada, cuma udah nggak berfungsi, koslet udah.
Maka nggak jadi mukallaf dia. Orang gila tuh jangan disuruh sembahyang, yang nyuruh gila. Orang gila sembahyang, lu yang kudu sembahyang. Orang gila lu suruh sembahyang. Yang sembahyang siapa? Yang berakal waras. Jadi kalau sudah majnun itu nggak ada kewajiban lagi bersyariat, nggak wajib sholat. Tapi ada orang yang lebih gila dari orang gila, otaknya masih ada, dia kagak puasa, dia kagak sembah. Itu orang yang waras lebih gila dari orang gila. Makanya dulu kalau ada orang gila, kisah, sini ada orang gila, tonton tuh orang gila, tonton orang gila. Orang gila mikirin yang gila, gua perlu bersih. Kan gitu masih kecil ya. Ada orang gila, pada kumpul kita nonton orang gila. Orang gila ini sebenarnya yang gila, gua orang gila, lu tonton, lu yang gila, kan begitu Bu ya. Ya makanya kalau orang gila jangan ditonton, nanti orang gila bilang jangan-jangan lu yang pada gila, lah gua udah gila jelas begini masih ditonton. Tuh orang di sini disebutin di sini alam taro annal aqla, tidakkah engkau tahu, engkau lihat annal aqla sesungguhnya akal itu zainun adalah hiasan li ahlihi bagi pemiliknya. Makanya ditaruh di mana otak itu? Otak di mana? Taruh di sini, maka jangan dipindahin ke dengkul. Ya udah ditaruh atas tempat saja ya, pada top rank tuh, pada tempat yang paling tinggi. Makanya nggak boleh mukul pala, karena ada jauharoh yang Allah taruh di sini nih, namanya akal. Kalau bendanya dimag namanya otak, kalau fungsinya akal. Jadi akal itu bukan bendanya, kalau bendanya dimagun itu otak yang bundar tuh di sini nih, ya dimag. Kalau fungsinya akal maka afala taqilun liqaumi yatafakkarun. Jadi kalau otak itu bendanya namanya dimagun, kalau akal itu fungsinya. Jadi bicara akal tuh pada fungsi, bicara otak pada benda. Makanya akalnya di mana sih? Itu orang nggak mikir, berarti tidak difungsikan gitu. Ini alam taro, tidakkah engkau tahu annal aqla sesungguhnya akal itu zainun adalah hiasan li ahlihi bagi pemiliknya. Hiasan kita jangan dirusak. Makanya nggak boleh mukul pala. Bab kalau udah kepukul sini bergetar dia. Makanya Muhammad Ali itu sakit tuh, Parkinson dia. Karena jaringan otaknya rusak nih. Karena kalau tinju mukulnya di mana? Pala itu poin yang gede yang bikin jatuh orang tuh kalau dipukul sampai kalau kena di sini tuh udah blank, udah jatuh, yang nggak ada yang kuat. Kalau di perut masih bisa bertahan, tapi kalau udah dipukul pala tuh karena ini otaknya udah bergetar. Makanya haram tuh mulakamah, hukmul mulakamah, hukum bertinju dalam agama haram, nggak boleh tuh. Tinju tuh haram, makanya Saudi nggak dapat tinjunya. Ya negara Saudi nggak, Iran nggak dapat tinjunya tuh, karena haram hukumnya dalam agama. Nggak boleh. Jadi kalau negara-negara yang masih ada petinjunya berarti dia tidak tunduk pada hukum syariat. Ya mulakamah tuh tinju dan hukumnya haram karena ini ada kehormatan. Pala itu kehormatan, makanya nggak boleh dirusak. Ada otak di sini. Maka kan ini menjadi bagian daripada fungsi agama, ya kata Nabi, la dina liman la aqla lahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak ada akalnya. Kalau akal udah nggak ada, nggak berfungsi, udah nggak ada agama lagi. Jadi jangan disuruh sembahyang. Orang gila disuruh sembahyang, kayak topeng monyet tuh. Kan topeng monyet sekarang pinter-pinter naik motor ya, cuma nggak pakai jaket ojek guys. Ya kan topeng monyet dia pakai helm. Pakai motor-motoran, gubrak jatuh begitu, pora-pora pingsan juga tuh. Ya, Sarimin ke pasar bawa apa? Bawa parung. Di tempat saya pernah zuhur tuh ada topeng monyet, azan, Allahu Akbar. Katanya, nyok sembayang. Dia gelarin sejadah, siomelin tukangnya. Mas, bukan si kunyuk yang sembayang, lu nyuk yang sembayang, kunyuk lu suruh sembayang. Lah kunyuk disuruh sembayang, lu nyuk yang sembayang, kunyuk suruh sembayang. Tapi tuh monyet mana digelarin dia sujud juga, subhanallah ya Allah, dia tahu juga, dia sujud juga, dia panggil begini, dia begini juga nih, itu monyet diajarin. Saya bilang, Mas, bukan kunyuk yang sembayang, lu nyuk yang kudu sembayang. Dia mah bukan mukallaf tuh. Ya ini zainun li akli, alam taro annal akla zainun. Maka jangan dipukul, jangan. Bu, kalau mukul anak jangan dipala ya. Empos saya dulu, diempos, dicubit pantatnya tuh. Dan jangan sampai biru, ya sekedar aja cubit. Kalau saya dulu digebukin pakai debong pisang tuh, saya set daunnya di paha ada plar tuh. Jadi didikan Arab Habib Yahya dulu gitu. Kalau nggak sembahyang udah diikat di tiang di sini nih. Nggak boleh mukul pala tuh, ngelepak nggak boleh ya, haram. Boleh jangan. Bab ada otak, jangan dibikin rusak karena di sini nih ada bagian agama. Di sini ada bagian agama, la dina liman la aqla lahu. Maka di sini alam taro annal aqla zainun li ahli,
Tidakkah engkau lihat sesungguhnya akal itu zainun adalah hiasan li ahlihi bagi pemiliknya. Walakin tamamul akli tulut tajarubi, akan tetapi sempurna akal tuh tulut tajarubi, panjangnya pengalaman. Akal menjadi sempurna kalau pengalamannya panjang. Walakin tamamul akli, akan tetapi sempurnanya akal tulut tajarubi adalah lamanya, tul panjang, lama ya, panjangnya tajarub, eksperimen, pengalaman tuh di situ. Sama juga kalau orang banyak ngomong tuh akalnya nggak sempurna katanya. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamu fa aikin bihumkil mar'i in kana muqsira, kata ulama. Idza tamma aqlul mar'i, jikalau sempurna akal seseorang, qalla kalamuhu, sedikit omongnya. Orang kalau akal sempurna ngomongnya nggak banyak. Yang rajin ngomong mah nggak ada akalnya tuh. Nggak boleh lihat ini nganggur nih. Ada mik nganggur sampai dia ngomong assalamualaikum. Nah kalau assalamualaikum resiko panitia kan kudu nyiapin amplop gitu ya. Ada orang yang kagak boleh yang nganggur, ngeliat mik nganggur, bawaannya mau nyamber aja, mau ngomong aja gitu. Ada di kampung tuh, kadang-kadang mau sebelum subuh diambil, dia ngaco bilok, bukan baca sholawat. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya bilang, Pak baca sholawat, jangan segala macam jumpa dia ceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu masih sholat berjam, baca sholawat. Atau ya hayyu ya qayyum, kata ulama, idza tamma aqlul mar'i, jika sempurna akal seseorang, qalla kalamuhu, sedikit omongnya. Wa aikin, dan yakinlah engkau bihumkil mar'i, dengan bodohnya seseorang, in kana muqsira, jikalau ia banyak omong. Jadi sebetulnya orang banyak omong itu bukan menunjukkan kepintaran, menunjukkan kebodohan. Makanya orang bodoh tuh kata ulama ya sitrun lil jahil, tutupan bagi orang bodoh. Kalau orang alim mesti ngomong ya zainul alim, ya an-nutku zainul alim, ngomong itu hiasannya orang alim, wasitrun lil jahil, dan tutupan bagi orang jahil. Jadi kalau kita bodoh jangan banyak ngomong, nanti kalau kita ngomong kelihatan goblok. Oh kelihatan goblok gitu. Coba kalau dia ngomong, orang nggak tahu tuh dia goblok. Dia ngomong kelihatan dah gobloknya. Jadi kalau kita bodoh jangan banyak ngomong. Justru kalau kita ngomong nanti ketahuan kita goblok. Kalau orang alim jangan diam, itu celak. Ya zainul alim. Al kalamu an-nutku zainul alim. Berbicara itu hiasannya orang alim. Jadi orang alim nggak boleh nggak ngomong. Wasitrun lil jahili, dan tutupan bagi orang bodoh. Orang bodoh tuh kalau dia nggak ngomong ditutup sebetulnya. Kalau dia ngomong kebuka ada bodohnya, ketahuan gobloknya. Kalau dia ngomong baru tahu dia goblok tuh orang gitu. Makanya kalau kita bodoh diam aja. Makanya orang bodoh kan diam aja, bagus tuh emang. Ketimbang dia ngomong malah kelihatan bodohnya. Wasitrun lil jahil, kata ulama, tutupan baginya. Jadi walakin, akan tetapi, tamamul akli, sempurna akal, tulut tajarubi, panjangnya pengalaman. Idza tala umurul mar'i fi ghiratin afatin afadat lahul ayyamu fi karriha aqlan. Idza tala, bila panjang, umurul mar'i, umurnya seseorang, fi ghiratin afatin, pada ghirah, pada pergantian afatin, bencana. Afah bencana tuh. Idza tala umurul mar'i, jika panjang umur seseorang, fi ghirati afatin, pada ghirah pergantian. Ghirah itu pergantian, bukan cemburu. Ghirah asalnya tagayyur, tagyir, pada perubahan ujian. Jadi dalam hidupnya panjang tuh umurnya dan banyak ujian. Afadat lahul ayyamu, ada memberikan ilmu baginya, al ayyamu, perjalanan hari, fi karriha, di dalam kemundurannya, aklan, secara akal. Jadi kalau orang tuh panjang umurnya di dalam fi ghirati afatin, di dalam perubahan ujian, selalu ada ujian berubah-ubah, itu sebuah ilmu tuh. Afadat lahul ayyamu, afadat, ada memberikan faedah baginya, al ayyamu, hari-hari, fi karriha, di dalam kemundurannya, aklan, secara akal. Jadi dapat ilmu tuh bahwa akalnya mundur. Idza tala umurul mar'i, bila panjang umur seseorang, fi ghirati afatin, pada pergantian afah, ujian, bencana. Jadi orang hidupnya tuh panjang umurnya banyak ujian tuh ya. Afadat lahul ayyamu, ada memberikan kepadanya al ayyamu, hari-hari, fi karriha, di dalam kemundurannya, aklan, secara akal, dapat ilmu dia.
kemunduran secara akal. Jadi kalau dalam hidup tuh banyak apa ujian nggak apa-apa. Justru tuh ujian itu akan memberikan kita ilmu di dalam kemunduran kita. Oh ya, akal kita udah lemah tuh karena ujian nggak apa-apa, diuji terus. Sama kalau ilmu tuh ujiannya, bencananya afatul ilmi an-nisyanu. Bencana ilmu itu kalau kita lupa. Kalau kita lupa ilmu tuh bencana bagi kita tuh. Jadi bencananya ilmu adalah lupa akan ilmu. Gua nggak lupa dong. Nah, itu bencana dah. Nggak apa-apa ada bencana dalam perjalanan panjang umur kita. Bab akan memberikan faedah. Afadat lahul ayyamu, akan memberikan faedah baginya al ayyamu, perjalanan hari, fi kariha, di dalam kemundurannya, aklan, secara akal. Jadi kita tahu bahwa akal kita sudah mundur, lemah itu karena ujian-ujian yang berulang-ulang. Wa ammal wajhus sani faqad yakunu bi fartiz zakai wa hasanil fatanati wa dzalika jaudatul hadsi fi zamanin ghairi muhmilin lil hadsi. Wa ammal wajhus sani, adapun bentuk yang kedua. Bentuk yang pertama saya ulangin gitu, ada orang punya akal dan itu harus dipakai terus, akalnya terus diasah tuh, kayak golok harus diapain, diasah. Tuh modal akal udah ada, tapi kalau nggak dipakai itu nggak bakal bagus. Ini ada modal akal tapi dipakai terus. Nah sekarang yang kedua nih, wa ammal wajhus sani, dan adapun yang kedua, faqad yakunu, maka sungguh terjadi, bifartiz zakai, dengan kelebihan kecerdasan. Emang dasar udah pinter, dasarnya udah pinter. Ada orang punya otak tapi nggak pinter, ini pun harus diasah. Orang kan asalnya bodoh nggak? Bodoh, kemudian karena dia asah terus akhirnya jadi Ada orang yang dasarnya udah lebih fartiz zakat, kelebihan kecerdasan. Makanya orang bilang ada kiai anaknya nggak jadi kiai, pasti nanti dicucu atau dicicit ada. Itu karena ada modal zakat kecerdasan. Nah di sini nih untung nih orang yang punya keturunan garis ulama. Makanya kadang-kadang suka diminta jadi mantu. Baca sejarah-sejarah para ulama tuh diminta tuh kiai diminta jadi mantu. Kenapa? Ada modal zakat. Nih fartiz zakat, kelebihan kecerdasan. Wa ammal wajhus sani, dan adapun bentuk yang dua, faqad yakunu, maka sungguh terkadang terjadi, bi fartiz zakati, farti, kelebihan az-zakati, kecerdasan. Karena benihnya bagus, makanya anak-anak cucunya juga pintar-pintar. Ulama begitu tuh. Kalau bapaknya ulama, nih andai kata nggak di anak jadi ulama, dicucu, nggak dicucu dicicit, nggak dicicit di anak, cucu, cicit, di bawahnya apa? Cucurut. Iya, orang bilang, ya itu kok kiai anak yang nggak jadi kiai. Saya katakan nggak di anak nanti cucu, nggak dicucu nanti dicicit, nggak dicicit nanti kok cucurut nih. Tuh karena anak fartiz zakat, ada kelebihan benihnya bagus. Makanya kadang-kadang pengen besan sama ulama karena benihnya bagus. Maka kata ulama, takhayyar linutfika, takhayyar, kau pilih-pilih, kata Nabi, linutfika, untuk nutfahmu, fi ayyi syai'in tadau waladaka. Jadi kalau milih bini itu pilih-pilih, takhayyar linutfika, pilih-pilih olehmu, linutfika, untuk nutfahmu, untuk benih kita, sperma kita. Bab kayak kita nabur di sawah tuh, kalau tanahnya subur ya nggak dipupukin ya tumbuh, dipupukin semakin bagus. Kata Nabi, takhayyar linutfika, kau pilih-pilih, kata Nabi, linutfika, untuk nutfahmu, untuk benihmu. Innaka fi ayyi syai'in tadau waladaka, pada sesuatu apa engkau letakkan anakmu, kata Nabi. Ini ajaran dari Rasul untuk kita pilih tuh nasab ya, bobot bibit bebet gitu. Bobot bibit bebet. Inilah kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau mulia, cucu beliau mulia, keturunan beliau mulia, karena memang sudah pilih. Kata Nabi, nukiltu min arhamit tahirat ila arhamit tahirat ila arhamit tahirat. Kata Nabi, nukiltu, aku ini dipindahkan, kata Nabi, min arhamit tahirat, dari satu rahim wanita suci, ila arhamit tahirat, ke rahim wanita suci, ila arhamit tahirat, ke dalam rahim wanita. Maka Rasulullah dan keturunannya mulia. Karena Nabi dipindahkan dari satu rahim yang suci ke rahim suci yang, sampai kata ulama 500 wanita di atas Sayyidatu Aminah itu wanita-wanita mulia semuanya. Ibunda Rasulullah siapa namanya? Sayyidatu
Aminah. Kata ulama 500 wanita di atas Sayyidatu Aminah itu wanita-wanita solehah semuanya. Kata Nabi, nukiltu min arhamit tahirat ila arhamit tahirat ila arhamit tahirat, sampai ke rahimnya Sayyidatu Aminah. Maka dalam maulid kita ada sebut ya, ya karimal walidaini hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusul, gitu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya karimal walidain sebelumnya, ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusuri, gitu. Ya karimal, yang mulia kedua orang tuanya Abdullah dan Sayyidatu Aminah. Nggak mungkin dong kalau Rasulullah terlahir dari wanita yang mempersekutukan Allah, kan dituduh sama kelompok sebelah tuh. Ya nggak mungkin Nabi terlahir dari perzinahan. Karena apa? Sayyidatu Aminah dan Sayyidu Abdullah itu terlahir pada zaman fatrah, pada zaman kekosongan Nabi. Jadi dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu fatrahnya 600 tahun sampai 800 tahun. Jadi 6 abad sampai 8 abad tidak ada risalah yang Allah kirimkan. Maka kata ulama ikut millahnya millatu Ibrahim. Jadi Abdullah dan Sayyidatu Aminah tuh bukan orang syirik, ikut millahnya millatu Ibrahim Hanifah. Jadi lurus. Jadi tidak salah katanya bahwa tidak mungkin dong Nabi Muhammad terlahir dari perzinahan. Kata ini bukan min sifah tapi min nikahin, bukan dari sifat itu zina tapi min nikah, dari pernikahan. Ikutnya milah Nabi Ibrahim alaihis salam, ikut ajaran Nabi Ibrahim. Kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus seorang Rasul. Itu zaman fatrah namanya. Jadi dari Nabi Isa kepada Rasul itu kekosongan risalahnya tuh 600 tahun sampai 800 tahun. Berarti ikut siapa nih? Ikut bukan ikut syirik, bukan, tapi ikut milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi, nukil tuh aku dipindahkan min arhamit tahirat, dari rahim wanita suci, ila arhamit tahirat, sampai tuh dari 500 wanita di atas Sayyidatu Aminah. Kata ulama itu semuanya wanita-wanita yang dijaga Ini hafizal ilahu karamatan li Muhammad aba'ahul amjada saunal lismihi tarakus sifaha falam yusibhum ma'ruh min adamin wa ila abihi. Itu dia dalilnya tuh. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin, Allah pelihara kehormatan bagi Nabi Muhammad. Dari mana? Ya, hafizal ilahu karamatan li aba'ahul amjada saunan, karena menjaga bakal ada terlahir laki-laki mulia. Maka tarokus sifah, mereka meninggalkan perzinahan. Walam yusibum aru, dan tidak menimpa mereka celahnya. Dari sebab min adamin wa ila abihi. Waktu dipelihara tuh Rasulullah sama Allah tuh dari sejak Nabi Adam sampai Sayyidatu Abdullah dan Sayyidatu Aminah. Tuh hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifaha falam yusibu ma'ruh min adamin wa ila abihi wa ummihi. Maka di sini kata Nabi, takhayyaru linutfikum, pilih-pilihlah oleh kalian linutfikum, untuk nutfahkan, fi ayyi syai'in tad'u, pada sesuatu apa engkau letakkan anakmu. Jadi nyari bini tuh yang di majelis taklim ketemu, jangan di tempat tontonan. Lu ketemu bini waktu gua nonton layar tancap, ketemu bini gua ketemu bini di tempat tontonan, lagi naik kemidi ketemu bininya lu. Gini gimana berjodohan waktu naik kemidi bareng-bareng, Pak, dia di depan saya di belakang, ini perlu cakep juga. Udah ketemunya di kemidi, ketemu di majelis taklim tuh. Takhayyaru linutfikum, pilih-pilih oleh kalian untuk nutfah kalian, fi ayyi syai'in tad'u waladaka, pada sesuatu apa engkau letakkan anakmu. Mending belum kawin. Ya udah mau presiden 3 periode belum kawin, gimana nih? Kawin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan takut, nanti Allah kasih rezeki. Nanti kalau udah berumah tangga nyari nafkah juga semangat.
Semangat gimana? Pulang ke rumah nggak boleh digetok pakai centong nasi mau ini kan. Semangat nih daripada gue digetok kan centong nasi, udah gue ngojek deh ke Aceh dah. Bang naik ojek bang 10 juta kemana? Ke Aceh. Ojek ke Aceh, doer bibi kita naik motor ke Aceh ya. Nah semangat nanti nyari duit tuh. Jadi wa ammal wajhus sani, adapun bentuk yang kedua, faqad yakunu, maka terkadang ada terjadi bi fartiz zakai, dengan kelebihan kecerdasan, wa hasanil fatonati, dan bagusnya kecerdikan, wa dzalika, dan yang demikian itu jaudatul hadsi, bagusnya al hadsi terkaan, al hadsu terkaan, fi zamanin, pada satu zaman, ghairi muhmilin, yang tidak ia meremehkan, lil hadsi, bagi terkaan. Fa idzam tazaja bil aqlil gharizi, maka jika imtazaza, ada bercampur, bil aqlil gharizi, dengan akal yang memang sudah tertanam. Aklul gharizi itu akal yang sudah, goroza kan menanam. Jadi aklul gharizi akal yang sudah ditanam. Ini udah ditanam sama Allah, dipakai terus. Kan kita latih 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 4 sama dengan itu tuh aklul gharizi yang sudah ditanam, biar berkembang dilatih terus tuh. Nah sekarang untung nih orang nih sudah punya, ada fartuz zakai, kelebihan kecerdasan, wa hasanil fatani, dan kebagusan kecerdikan, wa dzalika, dan yang demikian jaudatul hadsi, bagusnya terkaan, fi zamanin, pada satu zaman, ghairi muhmilin, yang tidak meremehkan, lil hadsi, bagi terkaan. Fa idzam tazaza, maka bila bercampur, imtazaza ay ikhtalata. Fa idzam tazaza, maka jikalau bercampur, bil aqlil gharizi, dengan akal yang sudah tertanam, dia cerdas terus bercampur dengan akalnya, jadi dan emang dasarnya udah pinter, bercampur dengan akal yang sudah ditanam, jadi dan emang dasarnya udah, itu yang orang bilang ilmu laduni. Wa atainahu min ibadina wa atainahu min ladunna ilman, dan kami datangkan kepadanya, kepada Nabi Khidir, min ladunna ilman, dari sisi kami ilmu. Tuh ada ilmu laduni bilang, sebetulnya ilmu tuh kudu dicari, cuma ilmu ladunia nih kecerdasan. Maka di sini fa idzam tazaza bil aqlil gharizi, maka bila bercampur dengan akal yang sudah tertanam, sorot natijaduha, menjadilah natijaduha, hasilnya, numuwul akli, tumbuhnya akal, al muktasabi, yang diupayakan, tumbuhnya akal yang diupayakan. Orang pinter itu ada dasarnya memang pinter, ada orang pinter memang dasarnya diupayakan, belajar sungguh-sungguh. Ini orangnya kalau memang dasarnya pinter, untung tuh udah dasarnya pinter, terus dipakai lagi tuh akalnya, akal gharizinya bercampur dengan fartuz zakat, kelebihan kecerdasan. Jadi akal gharizinya bercampur dengan kecerdasan, jadi dah luar biasa. Enggak belajar aja kadang-kadang pinter. Makanya anak kiai itu meskipun nggak di pesantren, ada benih bagus tuh. Jadi kadang-kadang lebih dari anak pesantren, ya anak kiai gitu. Biasa kalau bapaknya tukang ngurut, anaknya jadi tukang ngurut ya. Bapaknya tukang mancing, anaknya jadi, iya, bapaknya tukang mancing, anaknya jadi, jangan tukang mancing dong, juragan empang gitu. Juragan empang sama kan. Kayaknya kalau bapaknya kori, biasanya anaknya kori gitu ya. Oh iya, biasa yang bapaknya kori, cengkoknya dapat. Makanya kan kalau Mansur S anaknya siapa namanya? Irfan, ya kan? Oma Irama anaknya siapa? Siapa? Ridho, betul gak? Ya kan, Kus Plus ada anaknya, Bimbo juga ada anaknya, terusin karena ada garis seni sama juga nih. Makanya kalau orang tuh mendasarnya udah cerdas, keturunan cerdas, kecicit-cicit juga pinter-pinter. Fa idzam tazaza bil akli, maka bila bercampur dengan akal al gharizi yang sudah tertanam, akal yang sudah tertanam bercampur dengan fartiz zakat tuh, sorot, menjadilah natijatuha, hasilnya, numuwul akli, tumbuh pertumbuhan akal, al muktasabi, yang diupayakan. Tumbuhlah akal yang al muktasab tuh, al aklul muktasab tuh belajar kita, diupayakan. Kadang-kadang kalau emang yang dasarnya bolot gitu ya, bebel, diajarin tapi gue susah juga, bebel banget nih.
Makanya sama anak kita jangan suka ngomong sembarangan. Kalau ngomong goblok lu jangan, pinter. Makanya perlu dilurus ini omong-omongan orang dulu tuh. Kalau anak jatuh jangan diomelin, jangan bilang nakal kan. Dia kan tunggalang-ngalang seraka gandaria gitu. Yang buntung bukan kepalang, yang nakal ini dia benar-benar nakal tuh anak. Jangan. Tuh orang dulu gitu ya. Betul nggak? Sama juga tunggalang-ngalang seraka gandaria. Yang buntung bukan kepalang, yang nakal ini cucunya dibilang nakal, benar bangor gedenya tuh, yang bilang nakal. Sama juga kalau anak pengen bisa jalan, ludahin bacaan Fatihah urut ininya dengkulnya, bukan yek uyek dengkul biar bisa jalan, yek uyek dengkul, betul gede bisa jalan mengayap mulu tuh bocah. Habis dulu yek uyek dengkul biar bisa jalan, bacaan Fatihah, ya Allah biar bisa jalan nih cucu nih kemana ke majelis taklim nanti kalau gede. Ini kan semata-mata yek uyek dengkul biar bisa jalan, gede bisa jalan, akhirnya dia ngayap mulu, dan di mana ada dangdut ada, di mana ada empang dia datengin gitu. Karena dulu yek uyek dengkul tuh jangan, yang baik-baik aja dah. Ini ngaji begini bangunin yang ngantuk sebetulnya saya mah. Sorot natijatuhuma menjadilah hasil keduanya bercampurnya akal yang cerdas, kelebihan kecerdasan dengan akal gorizi itu. Sorot natijatuhuma menjadilah natijah hasil dari keduanya numuwul akli, tumbuhnya akal, al muktasabi yang diupayakan. Kalladzi yakunu fil ahdasi, sebagaimana ada terjadi fil ahdasi pada peristiwa-peristiwa, min wufuril akli daripada penuhnya akal, wa jaudatur ra'yi dan bagusnya pendapat. Hatta qala Harim ibnu Qutbah, sampai berkata Harim ibnu Qutbah, hina tanafara ilaihi Amir ibnu Tufaili wa Alqamah ibnu Ulathah. Hina ketika tanafaro ada berperkara ilahi kepadanya Amir bin Tufail, Amr bin Tufail, wa Alqamah ibnu Ulasah dan Alqamah ibnu Ulasah. Ada orang namanya Harim ibnu Qutbah. Ya, hina ketika tanafaro berperkara ilahi kepadanya Amir bin Tufail oleh Amir bin Tufail wa Alqamah ibnu Ulasah. Kata beliau, alaikum bil hadisi sini, wajib atas kalian bil hadisi sini, dengan orang yang baru umur, dengan yang muda. Kalau musyawarah dengan anakmu muda yang ini idenya banyak. Kalau aki-aki jangan diajak musyawarah, dan jangan diajak, paling aki-aki mah ya macul. Lu musyawarah apa sih di masjid? Ya bukan urusan macul, kau urusan bagaimana masjid ini. Nah, alaikum bil hadisi sini, wajib atas kalian bil hadis. Hadis itu yang baru, as-sini umur, artinya yang muda umur. Alaikum bil hadis sini, wajib atas kalian dengan orang yang muda umur. Al hadidi dzihni, yang tajam, adzihni pikirannya. La'alla hariman arada ayat fa'uma an nafsi. La'alla wa la'alla, dan moga-moga hariman, Harim nih Harim bin Qutbah, aroda menghendaki ayat fa'uma menolak keduanya an nafsi terhadap dirinya. Jangan pada saya maksudnya gitu. Jangan musyawarah saya. Fa'tadaro, maka ia ada berdalih bima qala, dengan apa yang dia ucapkan. Jangan nama saya, pilih yang muda kamu suara. Lakin lam yungkira qaulahu, akan tetapi keduanya itu Amir bin Tufail dan Alqamah ibnu Ulasah lam yungkira, tidak mengingkari qaulahu, omongannya. Id'anan lil haqqi, sebagai pemberitahuan, id'anan i'laman lil haqqi, sebagai pemberitahuan lil haqqi, bagi kebenaran. Fasara, maka menujulah keduanya ila Abi Jahal, kepada Abi Jahal. Abu Jahal tuh nggak bodoh ya, jangan salah, Abu Jahal tuh nggak bodoh. Sampai Nabi doakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi umarain ilaika. Abu Jahal tuh namanya Amr bin Hisam, Ain Mimra, Amr bin Hisam. Doain, Allahumma ya Allah a'izzal Islam bi ahabbi umarain, ya Allah muliakanlah Islam dengan yang paling engkau cintai dari dua Umar. Satu Amr bin Hisam, dua Umar ibnul Khattab. Maka Allah kabulkan Islam mulia dengan Umar ibnul Khattab. Jadi Abu Jahal tuh nggak bodoh. Di sini ceritakan nih. Fasara, maka menujulah keduanya ila Abi Jahlin, kepada Abu Jahal, li hadasati sini, karena muda usianya, wa haddati dzinihi, dan tajam pikirannya. Jadi pada menuju sana ke Abu Jahal aja.
Fasoro maka menujulah keduanya itu Amir bin Tufail dan Alqamah ibnu Ulasah yang pernah minta pendapatnya Harim ibnu Qutbah ya. Kata beliau, alaikum bil hadisi, sini wajib atas kan ikut dengan yang muda umur, al hadidi dhihni, yang tajam pikirannya. La'alla hariman, moga-moga hariman aroda menghendaki ayat fa'uma, menolak keduanya an nafsi, terhadap dirinya, jangan ke saya maksudnya. Fa'tadaro, maka ia ada berdalih bima qala, dengan apa yang ia ucapkan, yang pada saya cari yang muda. Lakin lam yungkiro, akan tetapi keduanya tidak mengingkari omongannya Harim bin Qutbah itu. Id'anan lil haqi, sebagai pemberitahuan lil haqi, bagi kebenaran. Fasara ila Abi Jahlin, maka menujulah keduanya ila Abi Jahlin, kepada Abi Jahal. Lihadasati sini, karena muda umurnya, wahiddati dhihni, dan tajam pikirannya. Fa'aba ayyahkuma bainahuma, maka menolak Abu Jahal ayyahkuma, untuk menghukumkan bainahuma, di antara keduanya. Faraja'a, maka kembalilah keduanya ila haramin, kepada harim. Fahakama bainahuma, maka kemudian Harim ibnu Qutbah menghukumi di antara keduanya. Akhirnya balik lagi kepada Harim bin Qutbah untuk menghukumi dua perkara orang yang sedang berperkara ini. Tadinya disusun ke Abu Jahal aja ya, dia masih muda umur dan tajam pikiran. Makanya kalau musyawarah dengan yang muda-muda yang masih cemerlang nih, kalau aki-aki diajak memakmurkan, masih udahlah, gue udah puyeng urusan gua gitu ya. Ya makanya anak remaja masjid, karena hadasatisin wa hadidati dzinni, ya muda usia dan tajam pikirannya kan. Jadi yang mikirin masjid itu anak-anak muda aja, biar orang tua nanti dorong aja dari belah, dukung orang tua anak muda yang kerja. Makanya ada remaja masjid, karena hadasatis sinni wa hadidid dzihni, ya muda umur dan tajam pikir. Orang tua mah ya udah bismillah ada tidur aja, dah aki-aki mah tidur ya gue mah tong udah nggak mikirin masjid, udah puyeng pikiran gue dah mau tidurnya udah babak tidur aja. Penting kalau ada muludan nyumbangan yang gedean dikit dikit lagi muludan ya, satu nampan berapa orang ya, jangan 4, sebenarnya sunnahnya 10 kata Nabi. Tahallaq asran kata Nabi. Nabi kalau ngundang makan tuh ya 10 sahabat kumpul, tahallaq asran, berlingkarlah kalian 10. Jadi satu hadits nanti Sodik nanti muludan besok bukan ke nampan, tampah, karena 10 tahallaq asran. Wah kedodoran juga muludan tahun ini nih. Tahallaq asran kata Nabi, berlingkarlah kalian 10. Jadi Nabi kalau ngundang sahabat makan tuh berlingkar 10. Tahallaq asran 10, bukan arbaan, bukan 4. Berarti kalau satu tampah 10 berarti bukan potongan kambing utuh taruh situ dah. Kalau perlu yang belum dipotong taruh di situ. Jadi fa'aba, maka menolak Abu Jahal ayyahkuma bainahuma, untuk menghukumi di antara keduanya. Faraja'a ila haramin, maka kembali keduanya tuh orang yang berperkara, si Amir bin Tufail dan Alqamah ibnu Ulasah. Faraja'a ila haramin, maka pulang keduanya ila haramin, pada haram. Fahakama, maka kemudian ia menghukumkan bainahuma, di antara keduanya. Wa fihi qala Labidun, maka dalam hal itu ada berkata Labid, ya Haram ibn al-Akramina mansibah, hai Haram ibn al-Akramin, mansibah yang kedudukannya, hai Haram ibn al-Akramin, orang-orang dimuliakan, mansibah kedudukannya. Innaka, sesungguhnya engkau, qad utita, telah diberikan hukman, satu ketetapan, mu'jiban, yang menakjubkan. Sampai dipuji, ya Haram ibn al-Akram, hai Haram ibn al-Akramin, anak dari orang-orang yang paling dimuliakan, mansiban, kedudukannya. Innaka, sesungguhnya engkau, qad utita, telah diberikan hukman, satu ketetapan, mu'jiban, yang mengagumkan. Haram itu ibnu Qutbah. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi khairihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jangan salah ya, Abu Jahal itu orang pinter, maka diharapkan nama Nabi didoain biar Islam ini mulia lewat Abu Jahal dan Umar ibnul bi'ahabbi umaraini ilaika, kata beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.